Haleluya, puji Tuhan. Pada saat hari ini kita kembali lagi dikuatkan oleh firman Tuhan lewat program Berkat Pagi di channel YouTube GPD Immanuel Garut. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita lihat Alkitab kita. Sekarang kita udah sampai di dalam kitab Nehemia. Mari sama-sama kita lihat Alkitab kita buka pasal yang ke-6, Nehemia pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Firman Tuhan, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Nah Bapak Ibu, inilah sebuah pencapaian daripada Nabi Nehemia yang diutus oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan untuk membangun kembali tembok daripada Yerusalem yang rubuh pada waktu itu. Nah Bapak Ibu, kita sedikit membahas tentang kitab Nehemia secara keseluruhan. Bahwa kitab Nehemia sangat berkaitan dengan kitab Ezra pada sebelumnya. Nah, kenapa saya bilang berkaitan? Bahwa kitab Ezra ini juga itu mempunyai sebuah misi atau visi misi, yaitu untuk membangun bait suci. Namun di dalam kitab Nehemia kita akan melihat juga bahwa di sana pencapaian atau visi misi Tuhan untuk membangun kembali tembok yang sudah rubuh dibangun oleh Nabi Nehemia. Tuhan pakai Nehemia untuk membangun kembali tembok di Yerusalem. Kalau kita lihat sama-sama di pasal yang pertama, di sana ayat yang ketiga, kata mereka, ini kata saudara-saudara daripada Nehemia yang tinggal di Yerusalem atau di Yehuda, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nah, Bapak Ibu, ini adalah yang kita baca tadi pasal yang ke-6 adalah sebuah pencapaian atau sebuah hal yang dicapai oleh Nabi Nehemia, dan itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa yang dikasih di dalam diri Nehemia. Nah Bapak Ibu, kalau kita juga belajar bahwa di dalam kitab Nehemia ini itu ada banyak hal yang kita dapat yang luar biasa. Kitab Nehemia ini semua berbicara tentang bagaimana Nehemia menjadi seorang yang berani menghadapi segala tantangan dalam mencapai tujuannya. Dan kalau kita secara garis besar daripada kitab Nehemia ini bukan cuma pada sampai pembangunan kembali tembok Yerusalem, tetapi kalau kita lihat di dalam keseluruhan kitab Nehemia dari pasal 1 sampai pasal yang ke-13, ini ada 3 garis besar. Yang pertama, pencapaian pembangunan tembok Yerusalem. Yang kedua, itu membangkitkan umat di Yerusalem. Dan itu dipimpin oleh Nabi Ezra. Makanya saya bilang bahwa kitab Ezra dan Nehemia ini berkesinambungan, ada hubungan, ada berkaitan. Karena kenapa? Di dalam kitab Nehemia masih tertulis nama Ezra. Kalau kita lihat di dalam pasal yang 8 di sana, Ezra memimpin untuk membangkitkan umat Israel kembali. Dan yang ketiga, bahwa pembentukan kembali bangsa itu, yang itu dipimpin oleh Nehemia. Ada 3 garis besar di dalam kitab Nehemia yang kita belajar. Dan ini dikerjakan secara luar biasa oleh orang-orang yang dipakai Tuhan. Dan ada hal yang paling penting lagi di dalam kitab Nehemia. Sebenarnya semua terjadi bukan karena kekuatan mereka, bukan karena juga mereka karena diutus oleh Tuhan, tetapi ada sarana penting. Kalau kita belajar bahwa di dalam kitab Nehemia ada satu hal penting yang terjadi di situ, yaitu tentang bagaimana seorang Nehemia adalah seorang yang suka berdoa dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat secara keseluruhan kitab Nehemia dari pasal pertama sampai pasal yang ke-13, ada beberapa kali Nehemia berdoa. Dan itu terus-menerus dilakukan oleh Nehemia. Nah, ini adalah inti daripada kitab Nehemia sesungguhnya. Bahwa bagaimana seorang Nabi Nehemia adalah orang yang suka berdoa dengan Tuhan. Dan terbukti segala sesuatu yang visi misi Tuhan di dalam hidup Nehemia itu tercapai di dalam kitab Nehemia. Dan yang paling luar biasanya itu pencapaian bagaimana Nehemia
menyelesaikan tugasnya untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah dirobohkan. Nah, Bapak Ibu, Yeremia adalah seorang yang berani. Nehemia adalah seorang yang berani. Nehemia adalah seorang pendoa. Dan dia adalah seorang yang benar-benar tangguh di dalam Tuhan. Kalau kita belajar bahwa kok doa Nehemia dikabulkan oleh Tuhan. Kok bisa semua visi Tuhan itu dikabulkan oleh Tuhan dan tercapai. Sementara Bapak Ibu, kalau kita belajar secara keseluruhan bahwa sebelum dia menyelesaikan tugas, di dalam kitab Nehemia kita tercatat bahwa sebelum di pasal 6 itu ada banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Nehemia. Kita belajar dari sebelumnya bahwa ada yang kemarin berkata bahwa dia diolok, dia dijelek-jelekan. Kalau kita lihat sama-sama di situ, ada banyak hal yang dia dalam masa pembangunannya ada dia ejekan, komplotan, pemerasan, kompromi, fitnahan, pengkhianatan, segala macam di sana kejahatan yang dia hadapi. Tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi kenapa doanya, kalau kita lihat bahwa ketika dia mendengar tembok Yerusalem itu roboh, maka di ayat yang keempat pasal yang pertama kita lihat, pasal yang pertama ayat yang keempat, ketika aku dengar berita ini Nehemia mendengar berita daripada teman saudara-saudaranya, duduklah ia menangis dan berkabung selama beberapa hari. Yang dia lakukan, aku berpuasa dan berdoa di kehadirat Allah semesta langit. Ini adalah awal daripada Nehemia meminta atau berdoa kepada Tuhan ketika dia mendengar sebuah berita yang kurang menyenangkan dalam hatinya. Dan dia sangat tersentuh dengan hal itu. Karena kenapa? Dia sangat mengasihi saudara-saudaranya. Bapak Ibu, mungkin pada saat-saat ini ada banyak yang sudah kita doain. Ada banyak hal yang sudah kita minta kepada Tuhan. Kita sudah berdoa, sudah minta kepada Tuhan dengan cara yang begitu udah bersusah-susah payah minta-minta, tapi sampai sekarang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Saya mau katakan ada yang salah di dalam hal itu. Kenapa doa Nehemia itu dikabulkan oleh Tuhan? Kalau saya catat bahwa kalau Nehemia berdoa itu bukan dengan mementingkan diri sendiri. Tetapi ketika dia mendengar berita, hatinya tersentuh. Dia punya niat untuk mengasihi sesamanya. Dia berdoa bukan untuk dirinya sendiri Bapak Ibu, tetapi untuk orang lain. Dan yang kedua, dia berdoa dengan penuh kerendahan hati. Kalau kita mau dijawab, doa kita dijawab oleh Tuhan, maka saya dan firman Tuhan hari ini berkata bahwa rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Apa yang dilakukan? Duduklah dan menangis dan berkabung dan berpuasa berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita ambil sikap yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, saya catat di sini bahwa saya bilang tadi bahwa di dalam kitab Nehemia, seorang Nehemia itu orang yang terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Kalau hari ini kita belum dijawab doa kita oleh Tuhan, mari kita lakukan itu terus-menerus. Amin Bapak Ibu. Maka segala apapun visi misi yang Tuhan berikan dalam hidup kita akan tercapai. Biarlah firman Tuhan pada saat hari ini mengingatkan kita kembali bahwa doa itu sangat penting. Dan hati yang mengasihi itu juga sangat penting. Maka disertakan semuanya itu, segala apapun yang kita inginkan, Tuhan pasti akan berikan sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, ini yang menjadi firman Tuhan pada hari ini. Biarlah menjadi berkat. Saya percaya ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita.